Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Rahmat Fadilah. Di sini saya dari Kuliah Penulisan Bahasa Alami. Saya akan menjelaskan course yang selalu saya lakukan, yaitu meningkatkan layanan maskapai penerbangan melalui klasifikasi sentimen pengguna di Twitter. Jadi di sini saya menggunakan dari Twitter yang dimana itu maskapai pelanggan ya, untuk mencapai keluhan, pujian, dan pengalaman terhadap layanan maskapai penerbangan. Di sini untuk menggunakan analisis sentimen yang memberikan wawasan maskapai perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan. Melalui analisis sentimen ini maskapai kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memanggil langkah-langkah perbaikan. Tujuannya di sini untuk membangun performa beberapa model yaitu KNN, kemudian Naive Bayes, BERT, Decision Tree, sama Random Forest. Untuk datanya di sini saya data Twitter Airlines sudah di airport gitu. Untuk tahapannya di sini ada pre-processing, pembangkit data, ada pelatihan model, di sini Naive Bayes, logistik, KNN, Decision Tree, BERT. Evaluasi seperti biasa menggunakan akurasi precision trickle sama advanced score. Nah, untuk hasil analisisnya di sini saya pertama menggunakan Naive Bayes. Untuk hasil analisis pertama akurasi model masih 68%, nilai precision tertingginya masih pada kelas negatif. Untuk netral sama positifnya itu masih kurang. Karena Naive Bayes ini masih kurang dalam mengenai apa tweet yang positif sama netral. Yang kedua untuk logistic regression di sini akurasinya 80%. Untuk nilai negatifnya masih tinggi juga 83%, recallnya 94%. Untuk netralnya itu masih rendah ya, masih 80%. Jadi untuk negatif itu masih sangat baik, tapi peningkatan lah dalam netral sama positifnya. Untuk KNN di sini akurasinya 20%, untuk negatifnya masih besar, masih 83%, netralnya 46%, masih kecil ya. Jadi KNN ini juga masih sangat apa ya, positif lah untuk yang ke negatif, sentimen yang negatif gitu. Tapi kurang akurat ke sentimen yang netral sama positif. Untuk yang decision tree di sini juga 68% untuk akurasinya. Untuk negatifnya masih sangat tinggi 80%. Performa terbaik di netral itu 46% sama 53%. Untuk decision tree ini juga sama, masih efektif dalam sentimen negatif, kurang stabil, dapat membedakan antara tweet netral sama tweet positif. Untuk yang random forest di sini akurasinya 76%. Kemudian untuk yang negatif recall yang sangat tinggi ya 96%, untuk positifnya 83% lumayan. Namun recallnya rendah 45%. Jadi random forest ini seimbang sih sebenarnya untuk yang precision sama recall. Tapi lebih kuat itu dalam yang tweetnya negatif. Nah, untuk yang bird model di sini yang sudah kita ketahui BERT itu udah sangat bagus sekali ya. Untuk data yang diujinya jadi di beda sendiri 14.000, di beda dari yang ini cuma 2.000, ini untuk yang 2.000 juga, untuk datasnya juga tidak lebih dari 10.000. Hasil evaluasinya sangat tinggi, hampir mendekati 90%. Untuk yang negatif dan positifnya memiliki advance score yang tinggi 89 dan juga 95. Jadi seimbang ya. Dan untuk yang advance score di sini juga 89%. Nah, untuk hasilnya itu BERT tuh menunjukkan kinerja yang sangat unggul ya dibanding model-model yang lain dalam kinerja sentimen analisis ini. Untuk yang ini, jadi BERT ini sangat cocok lah kalau misalkan untuk digunakan untuk sentimen analisis. Jadi semuanya bisa digunakan gitu. Nah, untuk hasil evaluasinya kurang lebih hampir seperti ini. Untuk di sini perbandingan berdasarkan uh, advance score recall sama akurasinya ini udah apa namanya aku jelasin di sini juga naive Bayes, kemudian KNN, decision tree, BERT gitu. Seperti kita ketahui BERT itu memiliki hasil yang terbaik ya dari keseluruhan model akurasinya, kemudian hasil sentimen analisisnya kayak kayak apa positif, negatif sama netralnya. Untuk hasil kinerja model klasifikasi di sini juga aku udah buat tabelnya, yang dimana untuk logistik regression itu memiliki tertinggi data uji 80%, kalau random forest itu 77%, decision tree 73, decision tree itu 69, dan KNN itu 73%. Untuk kesimpulannya dari masing-masing ini berarti dapat disimpulkan bahwa BERT itu sangat merupakan model terbaik kalau misalnya kita ingin mengklasifikasikan sentimen analisis, karena mulai dari data yang diuji itu lebih banyak dari yang lain, kemudian hasil akurasinya kayak tadi dia bisa membedakan yang mana positif, yang mana negatif, sama yang mana netral. Jadi tidak cenderung ke satu sentimen aja gitu, tidak cenderung ke positif, tidak cenderung ke negatif, sama tidak cenderung ke netral. Jadi benar-benar dianalisis dengan lebih lanjut, dengan yang sangat lama, dengan waktu yang effort gitu, yang dimana menghasilkan klasifikasi yang sesuai. Ini untuk link kolektif dan datasetnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.